Sebelum saya break, Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa saja. Begini bos, Suara kalah. enggak, begini Aiman, kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini bicara cara soal kamu main. Iya, Saya justru mengerti bahkan. cara kamu main. Saya ngerti permainan ini, ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara, bicara pada kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya tanya, Begitu loh. Bung Anda jangan Martin salah loh. langsung Ini sampaikan. orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda Saya masih bilang saksi, Bung Martin. no. Penyidik. Kalau Dan tidak saksi, ada kaitan dengan pribadi begini. saya. Enggak supaya total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem, ya ad Enggak. hominem itulah menyerang pribadi. Karena saya nggak tahu Tidak. juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda Enggak. sampaikan Kita kepada Bung mesti Ferry. supaya- Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Enggak. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Supaya Mungkin beres. ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya saya Supaya kasih tadi. beres. Saya Supaya kasih kita tadi. tidak muter-muter. Silakan, oke. Ini sudah 14 hari. Dari Tanggal 14 hari sampai dengan tanggal berapa? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang Anda bilang macam-macam, pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Ada tadi sampaikan bahwa saya tetap akan berdoa narasumber saya agar dia untuk apa? Demokrasi. Kita juga menyampaikan permasalahan-permasalahan di Komnas HAM. Kepada wartawan di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terlapor Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran hoaks aparat tidak netral. Gelar perkara menaikkan status ke tahap penyidikan itu dilakukan dalam tahap penyidikan. Nantinya polisi akan memeriksa saksi-saksi, ahli hingga Aiman sebagai terlapor. Langkah penyidikan selanjutnya untuk mencari minimal 2 alat bukti untuk penetapan tersangka. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Untuk melindungi narasumber menjadi hal yang penting dalam menjaga demokrasi. Sekali lagi, ketika narasumber itu kemudian dibuka, maka orang akan takut, akan khawatir akan informasi yang disampaikannya. Amin Rais digugat sejumlah pengurus daerah dan pengurus wilayah Partai Umat karena dianggap melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syuro. Pengurus protes atas sikap Amin Rais yang mengesahkan ADART partai tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional ataupun rapat kerja nasional. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, terdapat 24 pengurus wilayah yang menyurati Kementerian Hukum terkait ADART Partai Umat ini. Jika protes 24 pengurus tidak diakomodir oleh Kementerian Hukum, kader akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketidakpuasan kader Partai Umat kepada Amin Rais menambah asam garam karir politik mantan Ketua MPR tersebut. Amin Rais kalah dalam pemilihan Presiden 2004, setelahnya ia terlempar dari Partai Amanat Nasional. Ia lalu mendirikan Partai Umat yang berhasil menjadi peserta pemilu pada 2024, namun Amin Rais kini digugat oleh kader sendiri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Halo guys, ya ternyata sudah terlihat siapa saja di baliknya Rismon, sudah terlihat siapa saja di baliknya Roy Suryo, dan sudah terlihat siapa saja di baliknya Tifa. Mereka adalah organisasi-organisasi yang dulu dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ditambah lagi orang-orang yang kemarin sudah kalah pilpres guys. Nah sekarang gimana Mabes Polri bersikap? Apakah akan melaksanakan gelar perkara khusus
Dan kita lihat apakah Polda Metro Jaya akan menaikkan status dari klarifikasi menjadi status saksi-saksi maupun tersangka. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi nanti, guys. Ya, check it out terus, simak terus dan komen. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Egy Sujana, mohon maaf ya, keadilan tetap berpihak kepada orang yang benar. Saya sekedar menyarankan, perkuat mental, perkuat untuk menerima sebuah kenyataan. Titel dan kepintaran nggak bisa menjadi sebuah jaminan untuk menghasilkan sebuah kebenaran. Dan kedepannya, kalian akan memanen hasil dari apa yang selama ini kalian sebarkan. Para pendukung mulai menghilang, yang memberikan support mulai meninggalkan. Proses hukum mulai berjalan. Yang harusnya hidup tenang menikmati di masa tua, harus menghadapi proses hukum yang dimana kalian tidak pernah dirugikan. Generasimu akan malu melihat perjuangan dari yang kalian lakukan. Para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, dan kalian berjuang demi ijazah seseorang memastikan asli atau palsu. Dan itu cukup. Ini baru pas sekali Fitra lawan Roy Suryo, baru mantap. Yang dipalsukan isinya kah, tanggalnya kah? Yang mana yang dipalsukan? Ini teman-teman ini saya lihat mereka menyuruh orang membuktikan. Kan teman-teman kita ini yang menuduh memalsukan. Yang palsu yang mana? Terus saya ingin tanyakan kepada rekan-rekan kita ini, teman-teman ini melakukan pembanding itu asli atau fotokopi yang dapat beredar di media sosial? Pertanyaannya begitu. Coba dijawab Bung Roy dulu. Terima kasih Mas Fitra. Nah, itu yang dapat sehingga Bung Roy mengatakan itu palsu, dapat pembandingnya ini dari media sosial yang dipoto atau langsung dikasih Pak Jokowi? Pak Jokowi apa pernah ngasih? Enggak, pertanyaan saya seperti itu. Dapat dari mana sehingga Mas Roy dan teman-teman itu? Dari seseorang yang dia memastikan dan dia hadir. Dari postingan. Postingan dan dia memastikan. Oke, baik. Di sini bahwa itu asli. Ya, oke. Pertanyaannya begini. Ya. Apa yang membedakan antara fotokopi, ya, hasil scan PDF, hasil laminating, ya, dengan asli? Tentu berbeda. Fotokopi dengan print out juga berbeda. Fotokopi dengan asli bahasa juga berbeda. Jadi kalau memang, mohon maaf ya, teman-teman mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak memiliki pembanding yang asli, saya ragu terhadap keterangan itu. Karena apa? Untuk membandingkan sesuatu hal itu asli atau tidak, harus dilihat dulu aslinya. Fotokopi dapat mana, aslinya mana, baru itu yang diuji. Kalau fotokopi yang dengan fotokopi diuji, mohon maaf, saya meragukan. Khusus untuk para pembenci Pak Jokowi dan pembenci keluarganya Pak Jokowi serta pembenci pendukungnya Pak Jokowi, dengerin baik-baik. Kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang dan juga korengan. Sekali lagi, kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang juga korengan. Serta laknatullah kalian, terkutuk semua para pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta para pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Terkutuk kalian, laknatullah. Teman-teman, ini si Roy Suryo ini kenapa ketika dia lagi ngomong tuh cengengesan mulu kerjanya ya teman-teman ya. Oke, sorry ya. Saya coba deh kalian komen ya teman-teman, kenapa. Nah di sini teman-teman, dia ngomong bahwa Bareskrim memutuskan pakai perasaan katanya teman-teman. Tapi di sini ketika dia Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa Bareskrim itu sudah punya laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika loh. Terus cengengesan dia, diam dia guys, gitu kan? Aneh nih orang, serius ya, oke? Terus dia bilang lagi bahwa ijazah Jokowi itu adalah tidak asli, ya, hanya identik. Nggak ngerti aku, paham nggak sih apa yang disebut dengan identik? Ya, saya jelasin sama kalian teman-teman ya. Ini identik itu maksudnya ini. Yang bisa membaca, baca ini. Identik itu artinya sama persis, tidak ada perbedaan atau perbedaan sedikit pun. Artinya apa? Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli sama dengan teman-temannya yang lain yang sesama angkatan, artinya apa coba? Ya kan? Artinya ijazahnya itu asli kan? Masa teman-temannya yang sesama angkatan si Jokowi katakan ada 50 orang, terus dibilang palsu? Bisa nggak begitu? Aneh memang otak mereka. Aduh, nggak ngerti saya otaknya itu di mana gitu loh. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kenapa mereka seperti itu nih ya? Ada orang yang DM saya teman-teman nih ya. Mau ijazah palsu atau asli, kami tidak suka sama Jokowi. Udah tahu kan alasan mereka apa? Mau asli atau enggak asli itu ijazah, ya mereka udah tahu kok ya. Mereka mau ngomong asli kayak ya kan gitu kan, tetap aja mereka bilang bahwa itu tidak asli ya. Oke?
Dan akan ada lagi alibi-alibi mereka semua teman-teman. Wah ini aneh sih, ini bahaya banget ini buat bangsa ini. Saya rasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dan penegak hukum lainnya harusnya ketat nih sama orang-orang seperti ini teman-teman. Bayangkan kalian sekelas Pak Susno Duaji ya, dia ngomong bahwa itu laborat itu tidak kalah loh sama Amerika loh. Bayangkan artinya apa? Bukan cuma dirasa. Kalian nanti dengerin teman-teman. Ini kalau kalian dengerin sini ya, dia si Roy Suryo ini bilang bahwa baris krim itu pakai perasaan ya. Oke, pakai perasaan. Jadi itu tidak benar katanya. Waduh, ini orang gemes banget serius ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian gemes kali ya orang seperti ini. Terus cengengesan lagi. Ya kan ada apa dengan orang ini? Kok cengengesan mulu? Ya kan? Hidup Jokowi. Selamat siang semuanya, selamat bergabung. Hari ini cukup mendung, semendung suasana gerombolan Panci CS yang gagal memalsukan ijazah Pak Jokowi. Bareskrim sudah memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, artinya teman-teman semuanya, mereka gagal maning. Jangan lawan orang baik. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Ini akun baru saya. Teman-teman bisa follow di tanda plus ini, mohon izin teman-teman semuanya ya, dengan kerendahan hati saya untuk memfollow akun ini. Terima kasih teman-teman. Kita bersama orang baik, jangan biarkan orang baik sendirian. Kita dukung pemerintahan yang sah. Mari kita menjadi rakyat yang move on dan tidak sakit hati dan dipenuhi dengan awan gelap kebencian. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Jangan lupa follow teman-teman. Shalom, swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Di Ciseeng gue udah kasih. Nama negaranya negara Panci. Tanahnya udah gue kasih, gue wakafin 1 hektar buat dia. Bikinlah negara Panci, kan gue bilang presidennya si Rismon, wakilnya Roy Panci, menterinya itu Tifa, menteri hukumnya si Ahmad Kojinuddin, Menko Polhukamnya si Rafli Harun. Gitu loh. Bila perlu Abraham Samad ketua KPK lagi di situ di negeri Panci. Oke. Gitu. Dan ini juga ada panel yang sekarang lagi pending soal diduga apapun yang terjadi Pracura CS masuk di. Insya Allah masuk. Kalau lidah gue ini gak bakal. Yang terbaru, pernah nggak kalian terpikir kenapa kelompok Roy Suryo ini dan kawan-kawan, kelompok pembenci dan penebar fitnah ini ngotot banget nih supaya mendapatkan gambar ijazah Jokowi yang hingga hari ini masih belum dipampangkan ke publik kecuali hakim nanti meminta. Itu jawaban Jokowi. Jadi dibalik semua ngototnya mereka, kita harus paham ini kan menghadapi sidang, supaya mereka bisa foto itu ijazahnya Pak Jokowi, mencocok-cocokkan supaya ada barang bukti mereka. Karena barang bukti mereka hari ini adalah ijazah yang palsu, yang dikopian beberapa kali. Jadi saya bilang Pak Jokowi mantap. Jangan tunjukkan dulu Pak sampai selesai sidang. Sebab mereka butuh bahan. Butuh bahan bukti bahwa ijazah Bapak itu telah mereka uji secara telematika dan secara forensik. Itu maksudnya itu. Padahal yang mereka uji hingga hari ini adalah fotokopian yang beredar di sosial media. Itu dia rahasia yang di situ. Jadi rakyat jangan pernah terkecoh kalau misalnya Pak Jokowi tidak nunjukkan hingga hari ini. Tidak ada maksud lain. Agar kelompok-kelompok pembenci ini pengen mereka memiliki barang bukti, paling tidak di foto untuk kamera yang pertama gitu. Ya kan, supaya metadatanya ada. Itu maksudnya ini, dibalik itu semua. Mereka kira dia bisa menjebak Pak Jokowi. Ya kan, yang dia bilang masuk jebakan. Oh, masuk jebakan, kalian lah yang masuk jebakan. Kenapa? Ya saya kasih tahu sama kalian kelompok Roy Suryo yang kamu menganggap itu pintar menjebak, termasuk si Egy, termasuk si Kozi itu, ya kan? Belajar dulu kalian lebih banyak, ya. Perluas wawasan kalian, jangan cuma ngomong-ngomong doang kalian, keluar-keluar di sosial media, curhat di podcast, ya kan? Di persidangan dong, biar rakyat melihat kalian pintar apa kagak, gitu, ya kan? Itu pun di persidangan kalian harus hormat. Jangan kamu kira kamu sedang berada di Balawi, teriak-teriak macam pasar malam kamu buat pengadilan itu. Tak ada harganya kalian buat pengadilan Indonesia ini. Itu dia, ya. Jadi saya yakin orang ini telah masuk jebakan, tidak memiliki barang asli atau fotokopi yang pertama atau foto yang pertama di kamera mereka, sehingga mereka butuh untuk dibawa nanti ke pengadilan gitu. Ya. Kenapa saya bilang ini top jebakan Pak Jokowi?
Akhirnya kan ketahuan semua nih urutannya seperti yang pernah saya sampaikan di PT sebelumnya. Dengan cara Pak Jokowi mengulur-ngulur untuk menunjukkan ke publik, maka yang terjadi adalah ketahuan semua urutannya. Dari mulai para pebiang-biang ini yang selalu diwawancari televisi yang koar-koar membenci Jokowi setelah organisasi mereka dibubarkan HTFI dan Khilafah, ini sebenarnya puncak akarnya karena masalahnya di situ gitu. Ya, sehingga mereka ambisi ingin menumbangkan dan ingin menguasai negeri Indonesia. Orang Balawi ini sekali lagi saya sebutkan adalah pusat komunis di Jazirah Arab satu-satunya. Ya kan, 2 kali gagal membawa bendera PKI, lantas mereka ya tampil seolah paling gamis, turunan Nabi tapi dipalsukan, kuburan dipalsukan. Apa targetnya? Ingin memalsukan sejarah Indonesia, gitu dia. Termasuk si Anies Muka Tembok. Nah, karena dia dianggap mereka paling santun dalam berbahasa, mengolah kata gitu ya kan. Sehingga mereka pikir 2024 udah bisa berkuasa lewat organ-organ mereka gitu yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata sekali lagi saya sebutkan, mayoritas muslim Indonesia masih mencintai Nusantara dan tidak memilih mereka yang menjual-jual akidah. Gitu dia ya. Walaupun sudah banyak gembong-gembongnya kita yang ikut tergoda, termasuk Bunai Wirawan, Tawa Abdul Somad, Amin Rais dan lain-lain itu, gitu ya kan? Karena mereka sudah bermimpi, wah ini bakal jadi menteri nanti begini-begini nih. Sebenarnya itu, gitu ya kan? Termasuk mahasiswa, mereka tidak tahu bahwa jejak digital mahasiswa itu satu ketika kamu bakal susah cari kerja di Indonesia. Paling kamu nanti ke luar negeri yang laku. Sebab jejak digital kalian yang demo-demo tak juntrungan itu berkedok seolah-olah kebebasan ekspresi, tapi kalian salah budaya Indonesia. Ekspresi kalian itu harus membangun bangsa dengan adat dan etika ketimuran, bukan kol-kol gantung Jokowi, anjing Jokowi, anjing Jokowi, Prabowo anjing. Coba kekanak-kanakan nggak kalian tuh? Kayaknya sedang bertengkar antara anak kecil dengan anak yang lain, main ejekan. Ini ayahmu, ini bapakmu, saya sepak, saya begitu di permainan kalian. Padahal kalian itu mahasiswa loh. Ya kan, intelektualnya harus kamu jaga, tapi ternyata tidak, rendah sekali intelektual kalian. Nyanyiannya juga, apalagi yang emak-emak udah tua itu kan, nggak sadar ini. Pikirnya udah hebat kali dengan cara menghujat-hujat begitu, lantas orang suka. Tolol, udah saya sebutkan tolol ya. Nggak ada bahasa kalian yang bisa beretika, berbahasa politik seperti apa. Kalau Rocky Gerung ya udahlah, dia saja merasa hebat tuh dengan olah kata macam Cian Buswedan nih, ya kan? Isinya nggak ada itu. Kalau memang isinya bagus, dia akan terpikir tentang masa depannya. Bagaimana mungkin dia ngurusi negara ini? Ngurusi keluarganya gagal kok. Nggak punya keluarga udah sampai ubanan seperti itu. Kalau gue sih masih punya cucu udah 3 ya kan, anak-anak semua udah sarjana. Ya, tenang gitu loh. Kalau kau kan tergerung nggak, cuman mengandalkan mulutmu doang ya kau, keturunanmu nggak ada, ya kan? Siapa nanti kau harap meneruskan cita-citamu? No, oke. Jadi jangan coba-coba sok mengurusi bangsa ini. Kalau keluarga pun kau gagal gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, Jokowi sehingga hari ini menyembunyikan ijazah tidak ditunjukkan kecuali di pengadilan itulah langkah yang sangat baik, agar tidak disalahgunakan para pembenci-pembenci yang ngaku ahli telemetika lah, tapi lulusan di mana? Yang satunya lagi S3 dari Jepang ternyata. Ada pula pengacaranya itu palsu pula lagi ijazahnya, tapi teriak-teriak palsu, ya kan? Jadi sekali lagi kalian pergi ke kantor-kantor anak TK, nyanyiannya hampir sama kalian, ya. Makanya kayak gitu tuh. Ya, anjing Jokowi, Prabowo anjing, nggak ada intelektualnya sedikit pun. Remeh kalian, sampah, ya. Maaf kalau saya katakan sampah, memang itulah kelas kalian gitu, ya kan? Jadi Jokowi menyembunyikan ini, akhirnya ketahuan urutannya. Mulai dari Rapi Harun, Rocky Gerung, semua ini kelompok-kelompok yang sering diwawancari TV One sama si Aiman itu, ya kan? Nah, media sudah mereka pergunakan. Artinya memang ada keterlibatan asik. Akhirnya apa? Urutannya si Rismon larinya ke Habib Rizik, ya, si penjahat selangkangan itu, ya kan? Tapi kalau tampilannya gamis, nggak memalukan, nggak rasa malu dia nih, ya kan? Begitu juga Habib Bahar, bak parang seolah-olah preman besar gitu loh, ya. Jadi kalau kalian sedang meributkan tentang preman, ini HTF ini habisi kalian. Ini paling sadis lagi nih.
Coba, di sosial media kan ada rekam jejak digital tuh si Bahar itu. Bak parang kita menyembeli orang katanya. Sehebat mana rupanya si Habib Bahar itu? Dibawanya pedang panjang seolah sedang perang, ya kan? Dari dulu kan pengikutnya ini apa? Termasuk si Babe itu kan perang, kayak gaya PKI dulu lah. PKI dulu kan gitu. Ayo perang, ngajakannya sama ini. Tipe mereka ini hampir sama, mirip PKI tahun 1965. Ya, ingat kalian ya. Jadi kalian jangan terkecoh ketika kalian lupa para pemuka-muka agama ketika itu yang duluan diserang PKI itu adalah kelompok turunan mereka yang hari ini mengaku seolah-olah adalah paling gamis. Bongkar. Maka saya bilang, putra-putri Nusantara, mari kita bersatu. Jangan mau terkecoh. Udah terlalu lama mereka di Indonesia ini. Ya, bebas sekali memasukkan sejarah kita. Nggak mungkin gak ada target itu loh. Ya, jadi Pak Jokowi telah menebar jebakannya, jejaringnya, akhirnya ketahuan urutannya bahwa ada keterlibatan orang-orang Ba'alawi, garis keras, gitu dia. Si Resmond coba ngaku orang Batak, nantang-nantang ke tanah Batak, tapi lari terbirit sama si Habib Rizik. Tahu kau Resmond? Hari ini mungkin kalau ada simpatik pun sama kau sebagai orang Batak hanya sekian persen. Itu dia. Karena langkahmu tidak terorganisir. Kau tidak ada memiliki ilmu intelijen. Kenapa terbongkar siapa di balik kau? Telah letak ketololanmu. Akhirnya muka si Habib Rizik dan orang-orang Ba'alawi itu kan ketahuan bahwa mereka lah di balik kalian. Begitu juga para purnawirawan. Jadi hingga hari ini saya sebagai anak seorang veteran sangat menolak cara berpikir kalian. Kalaupun kalian ada sekarang kumpulan ya yang menyatakan karena sama si Hercules ya, mereka mengajak perang, gak ada. Kalian tidak akan pernah memiliki pangkat tanpa ayah kami yang berjuang kemerdekaan Indonesia. Ingat itu. Jadi jangan sekarang kalian kor-koar. Otak kalian terusnya bisa membina. Begitu. Juga mahasiswa, saya setuju. Kalau kalian demo-demo itu bebaskan, saya nggak setuju. Tapi kalau minta pemerintah untuk membina karena dia masih dalam masa pendidikan, itu top. Jadi negara ini harus bisa mendidik, bukan ngajak-ngajak perang. Macam PKI kalian. Ngajak perang. Kalau preman wajar namanya preman. Ini enggak. Mantan purnawirawan. Coba. Aduh, gawat kalian cara berpikirnya gawat. Ya kan? Enggak ada fungsinya kamu di negara ini. Harusnya kalian salut kepada Prabowo, salut kepada Gibran. Ini kok malah mau kamu suruh ganti sama si Anies. Anies yang enggak punya etika. Di depan publik perempuan di Cipoknya itu enggak kau buat itu ya, mahasiswa ITB. Makanya gara-gara itu aku terinspirasi. Si Anies sama tukang jamu Cipoon gitu. Kau buatlah Cipoon Prabowo sama Presiden Jokowi yang ketujuh ya. Karena kau nggak punya otak, didikanmu udah nggak ada, etikamu nggak ada. Pornografi dalam otak kau itu. Homoseks, jangan-jangan kau lesbi kau. Iya kan? Nah itu dia. Jadi tak ada pelajaran yang bisa kamu berikan, tapi sudah direkam dalam publik, di ruang publik. Tidak ada punya malu kau. Akhirnya seluruh dunia mengetahui mukamu. Ya. Segitulah ternyata kelasmu, mental kalian. Korupsi Rosyurian udah lama yang muka tembok ini. Ya. Sudah kejahatannya mencuri panci, menghina-hina stupa, tapi nggak sadar diri, mau tampil di depan terus. Ya. Sementara si Gayus Tambunan, begitu kasus korupsi nggak berani tampil di publik sebab dia menjaga harkatnya. Tapi kau nggak malu. Itu dia, ya. Jadi ini agak panjang nih, tapi saya yakin orang-orang Nusantara, mahasiswa yang baik masih banyak di negeriku. Purnawirawan yang beretika juga masih banyak. Tidak gampang dibawa arus Anies Baswedan, si tukang bohong. Pembohong, kamu percaya? Ya kan? Oke, semoga bermanfaat untuk negeriku, untuk bangsaku. Selebeo. Ke surat kabar kedaulatan rakyat, ya kan dilihat sendiri. Saya juga mengikuti itunya, ya ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa, kan selalu diribut masalah wah ini ada puasa. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismond dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya
lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal gitu loh, ya, untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, penyelidikan ulang. Kan begitu. Yang dipentingkan kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh. Tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, mendiskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat ya, 4 pulau itu kan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya, ada yang juga mau pansos ya yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Bang Rismon. Pemirsa, berikut ini berita terbaru tentang keresahan masyarakat dunia maya terhadap Roy Panci. Mas, pokoknya dewe putus. Aku rasa seneng nek kowe mbelani gerombolan Roy Panci. Pokoknya putus. Hei Roy Panci, kowe nek gawe rusuh tak ulek lambemu. Endi Roy Panci? Nek arep gawe kisruh arep tak tapuki cangkeme. Mbah, Roy Panci gawe ulah. Kene tak kerek cangkeme nek gawe ulah. Hukum Roy Panci. Hukum Roy Panci. Roy Panci, Roy Panci. Bacot terus omongmu basi. Roy Panci, Roy Panci. Kapan kau masuk bumi? Kau pimpin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, Roy Panci, karena pastikan datang. Roy Panci, karena pastikan kau jelang. Kau ngambil panci-panci di mana? Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga Kau kata-kata. ada bawa panci. Nggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan diri kamu dan keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak, oke. Senjata makan tuan, gugat ijazah Jokowi, Roy Suryo diperingatkan bisa kena pidana balik. Jangan sampai jejak digital ini, narasi-narasi yang berkembang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu beredar terus setiap harinya, sehingga rakyat Indonesia nanti dikatakan ke setiap luar negeri, oh itu yang ijazah presidennya palsu ya. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita hindari, Mas. Semoga kebenaran nanti akan cepat membongkar sehingga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan statementnya dapat berhenti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Roy, dengan masih berproses sampai sekarang gugatan perdata dan kita belum tahu arahnya akan kemana. Seandainya itu malah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ataupun segala proses akademik Pak Jokowi di UGM itu asli, Anda bisa punya potensi untuk melanggar pidana, bahkan upaya kriminalisasi itu bisa akan berbalik lagi ke Anda. Gimana tuh meresponnya? Ya, nggak apa-apa. Semua silakan diperiksa. Bahkan sekarang ada novumnya. Itu harus diperiksa juga. Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya. Ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada? Ada, Okay. harus saya sampaikan. Makanya nanti begini, ini yang saya takutkan Mas. Ya, bahwa ya. ada orang Kita yang kunci mengatakan. ya? Ada ya? Ada. Oke, berarti UGM memberikan lembar skripsi yang salah kepada Ini kita. kan menyimpulkan lagi. Nah Oh, ini maksud saya. Jadi kalau diskusi seperti ini diteruskan. Sebentar, lembar pengesahan itu Anda lihat deskripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? Lembar pengesahan itu ada Mas. Mas lihat Di dalam skripsinya buku Pak Jokowi kapan? Kita tidak mau. Mas Sayan. Mas Yakob, Tunggu Mas. Oke. Lihat Kami kapan? tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Itu poin yang penting Mas. Mas Jadi jujur, kami jujur, juga tidak mau. jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Akan masuk ke Lihat pokok skripsinya perkara. kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau. Lihat masuk skripsinya ke- kapan? Sudah Jujur aja kok susah sih. Ini kan balik lagi contoh soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu.
Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli, teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Praktikal dan rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya rasanya. Tunggu dulu, Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Lo praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum dan prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Oh saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol nih. Tolong menunjuk ini nih. Tolong diborgol sendiri tangannya. Ini ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini saya beri kesempatan. Tidak tunggu dulu Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu dulu. Ramadan ya. Mohon maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan Anda kayak gini. tolong. Anda simpan borgol Anda itu ya. Bawa ini juga Borgol Anda itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi tidak pantas. Anda gimana? Ini kok enggak adil? Dianggap intimidatif. Ada izinnya enggak? Ada izinnya enggak? Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgol ini ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol siapa yang Anda bawa itu? Bung Aiman siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Jaga etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya oke nggak. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. yang kamu diam dulu. Ini Sama bagaimana saya kamu, nih, kita kalian ini? sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke. kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau situ. memaki Anda ya. Ya, yang pertama ini. Saya dituduh ternak Jokowi, saya dituduh ternak keluarga Mulyono, saya dituduh buzzer. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya rakyat jelata. Saya warga pendatang atau transmigran di Pulau Sumatera, di Provinsi Lampung, ya, Kecamatan Sepetiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Saya berasal dari Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Desa Gulingan, Kecamatan Mengui. Kalau mau lebih gampang menemukan saya, ya cari jejak leluhur saya, jejak keluarga saya di Bali, dari Pura Arya Kresna Kepakisan yang ada di Kelungkung. Kenapa namanya Arya Kresna Kepakisan? Karena Arya itu orang-orang Aryeng dulunya ya, orang-orang Jawa. Tepatnya di kaki Gunung Semeru. Di sana ada sebuah desa yang namanya Desa Pakis. Makanya kami di Bali membuat pura namanya Arya Kresna Kepakisan. Salah satu dari program keturunan Arya Majapahit
yang akhirnya kemudian diekspedisi oleh kerajaan Majapahit dari Jawa menuju ke Bali, dan sekitar tahun 58 karena Gunung Agung meletus diekspedisi lagi dalam program transmigrasi dari Bali menuju ke Lampung, Sumatera. Makanya saat ini kami tinggal di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Kalau di daerah asal saya jangan ditanya ya, setiap presiden pasti pernah ke sana, bahkan sering ya, karena banyak acara-acara besar ya, terutama acara-acara yang sifatnya level nasional, karena di sana kan infrastrukturnya lengkap ya, dan di sana itu sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia. Karena di luar negeri orang bahkan tidak tahu Indonesia sebelah mananya Bali ya, padahal ya Bali itu milik Indonesia. Nah, dengan keadaan daerah saya ya, kami ini dari nol di Lampung ya, saya mengikuti alurnya gitu loh. Sejak kecil itu masih katakanlah belum apa-apa ya, di tempat saya itu Kecamatan Supetih Raman, Kabupaten Lampung Tengah itu belum apa-apa. Ya bisa dikatakan jalan masih jalan apa namanya batu split ya, kadang-kadang masih tanah ya. Jadi mobil keplater itu tiap hari ya. Dari kecilan saya itu ya, saking senengnya lihat mobil ya, saya doakan mobil itu keplater ya, memang selalu keplater karena jalannya jelek ya kan, sampai mobil itu bisa lepas dari pelateran ya. Kami itu saking katroknya kampungannya, kami ciumin ban bekas ban mobil keplater itu, saking kami ngefannya sama mobil aja kami nggak tahu loh. Dan sampai dengan Lampung semaju ini ya, baru satu presiden yang menginjakkan kaki di Kecamatan Supetih Raman, Kabupaten Lampung Tengah ya, yaitu Bapak Jokowi. Karena kemarin viral jalan di Lampung Tengah yang diviralkan oleh TikToker bernama Bima ya, karena viral tadi Pak Jokowi langsung ke Lampung ya, meninjau ya tempat yang mana diviralkan tadi apa bener apa enggak. Dan setelah Bapak Jokowi ya ke Lampung, ke Supetih Raman, jalan yang tadinya rusak parah itu sekarang udah bagus. Itulah yang menyebabkan orang itu banyak mencintai Pak Jokowi, karena kerja nyata ya, langsung masyarakat tuh merasakan gitu loh, nggak cuma nonton di media. Masyarakat tuh langsung salaman gitu loh dengan presiden gitu loh, dan langsung melihat seperti parfum mahal loh teman-teman ya. Parfum mahal itu walaupun sudah 5 hari meninggalkan tempatnya gitu, wanginya masih ada gitu loh. Bahkan setelah mati pun dikubur, kuburannya pun wangi gitu loh. Itulah Pak Jokowi, orang ucul kayak gini ya, orang udah biasa dari kecil dibanting ya, biasa tahulah rasanya digigit nyamuk 1000 ekor itu gimana rasanya di bawah pohon karet, kemudian gimana rasanya nginjek duri sawit itu sampai 1 bulan kakinya bengkak ya, kemudian biasa ngarit juga ya kan, kena arit sampai hampir putus tangannya ya, hampir sambar petir ya, hujan-hujan itu kan ngarit bahaya, hampir sambar petir ya. Temen saya itu udah sebelah saya itu loh, sambar petir pingsan ya, gendong untung orangnya masih hidup ya, namanya Mas Wawan. Nah, orang seperti ini diancam sekarang ya sama tim pembencinya Pak Jokowi, diintervensi, diancam ya, nggak mempan ngancam orang kayak gini, orang udah terlanjur nekat kok gitu kan ya, buat apa lagi gitu loh. Saya hidup ya kan, artinya keluarga udah ada sedikit uang untuk membiayai hidup mereka, kemudian anak-anak saya juga udah mulai sekolah ya, buat apa saya rasa takut, karena hidup saya ini pun bukan sebagai siapa-siapa, nggak jadi apa-apa. Sekalipun saya meninggal misalnya sesuai dengan ancamannya si mafia tadi kan, ya nggak akan berpengaruh apa-apa sama Indonesia gitu loh. Yang penting bagi saya memohon dukungan dari masyarakat supaya didukung gitu loh. Yang penting RUU perampasan aset ini segera disahkan, itu aja. Selanjutnya nanti mungkin kalau misalnya RUU itu sudah disahkan, mungkin saya akan konten-konten dikit kan, menjelaskan tentang bagaimana kinerja ke aparat penegak hukum khususnya setelah undang-undang itu disahkan ya kan begitu. Pokoknya selalu kita pantau lah yang kebaikan-kebaikan gitu, apa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, kemudian pembangunan ya, seperti saya menjelaskan tentang IKN, karena saya sudah pernah ke sana ya, saya memang penasaran dan saya main ke sana, dan beberapa bulan saya di Kalimantan, saya ingin melihat gitu progres pembangunan IKN luar biasa. Dan di sana ternyata ya salah satu arsiteknya itu masih temen gitu, bukan teman, masih satu daerah asal, yaitu Pak Nyoman Nuarte, yang menjadi apa ya, katakanlah desainnya lah, desain pembangunan gedung apa ibu kota Nusantara itu, istana negara kita ya. Saya berharap dari apa yang terjadi di masyarakat ini, saya berharap semoga Bapak Jokowi sehat ya, jangan difikirkan ya kan, karena namanya usia membuat orang itu emosionalnya udah tidak stabil, karena Pak Jokowi itu kan udah ya katakanlah usia udah sepuh ya, harusnya dia tidak sama sekali digoncang oleh pemikiran-pemikiran seperti apalagi diserang, difitnah itu. Semoga Pak Jokowi bisa sabar, kemudian menjaga kesehatan. Yang terpenting Bapak sekarang sehat itu aja ya. Kemudian semoga Mas Gibran yang saat ini sedang menjadi wakil presiden ya, bisa mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian Pak Prabowo Subianto sebagai presiden juga bisa mengemban amanah yang diberikan oleh warga negara Indonesia. Semoga Indonesia lekas bebas dari korupsi, dan semoga Indonesia bisa jaya. Dari tadi yang dibahas adalah tentang
nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara. Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum? Jangan ada pernyataan-pernyataan yang kemudian merugikan Pak Jokowi. Seperti halnya kader PSI yang mengatakan misalkan Pak Jokowi itu katanya memenuhi syarat menjadi nabi. Itu tidak diinginkan Pak Jokowi, kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa, tidak membuat statement, dirugikan oleh pendukungnya. Misalkan ada pendukung yang mengatakan koruptor itu dikumpulkan, dicatat oleh Pak Jokowi, kemudian diberikan ke Pak Prabowo. Itu juga merugikan Pak Jokowi, karena presiden dianggap gagal memberantas korupsi karena dianggap tidak berani memberantas korupsi. Dan juga ya, Undang-Undang 20 ya, pasal 164 ya, di sana mengatakan bahwa barang siapa ya yang melihat persekongkolan jahat, dalam hal ini korupsi, kemudian tidak melaporkan ke penegak hukum, maka dia dianggap turut serta. Gitu, saudaraku. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang merugikan Pak Jokowi lagi. Pernyataan dari Ade Armando misalkan. Dia mengatakan bahwa Mas Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Itu merugikan Mas Gibran. Saya ini pendukung Pak Gibran loh, mati-matian. Jangan kemudian Pak Gibran sudah on the track ya sebagai wakil presiden, tapi dirugikan oleh pernyataan-pernyataan pendukungnya yang tidak paham tentang politik. Coba bayangkan sekarang digoreng Pak wakil presiden sekarang baru 8 bulan mengalahkan Bung Hatta, pejuang kemerdekaan, proklamator, bapak koperasi, ya kan? Dengan Sri Sultan Hamengkubuwono misalnya, seorang raja yang menanggalkan mahkotanya bergabung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau berbicara terukur, jangan ngawur. Saya ini pembela Pak Jokowi masalahnya. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, kata Pak Prabowo. Ini seperti bola pingpong yang tidak disadari oleh lawan-lawan politik. Semakin dia dihempas, dia melenting lebih tinggi. Ini yang biasa juga cocok dalam pemahaman tentang yang semakin dibabat, dia semakin merambat. Ya, paling tidak orang tidak menyangka bahwa apa strategi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sungguh-sungguh tidak disadari. Bagaimana membuat lawan-lawan politik Pak Jokowi berada pada satu titik kelengahan. Ya, percaya pada satu bayangan kebenaran yang sebenarnya bukan sebuah kebenaran. Dan semakin hari diolah, semakin orang melihat titik kelemahan-kelemahan argumentasi yang disampaikan. Bahkan kita sudah mulai menyimak bahwa para ahli-ahli dari berbagai macam sudut pandang mengemukakan pendapatnya, dan tidak ada ruang bagi Dr. Simon dan Roy Suryo dan Dr. Tipa untuk memenangkan pertarungan di pengadilan. Dan tentu kita tahu pada akhirnya semoga saja ya sebelum ya kalau masih bisa ya undurlah dari itu, minta maaflah di hadapan publik dan sebagainya. Tapi kalau merasa yakin ya pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk membuktikan. Tetapi ingat ya, zero sum atau katakanlah sebuah mekanisme permainan, bukan permainan ya, mekanisme tentang peradilan itu pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah dibebaskan dan mendapatkan apresiasi publik, yang salah pada akhirnya harus menanggung konsekuensi dari suatu ya upaya-upaya yang sebenarnya beresiko dan tidak baik, bukan hanya